Oke, adik-adik sekalian, berjumpa kembali bersama Abang, Bang Febrian. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas induksi elektromagnetik. Yang pertama ada percobaan Faraday, yang kedua percobaan Henry. Nah, pada percobaan Faraday ini, yaitu dengan menghubungkan sebuah kumparan dengan sebuah galvanometer. Jadi kalau galvanometer ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik yang sangat kecil, di mana arus itu dapat bernilai negatif, dapat bernilai positif. Maksudnya gini, jika jarum galvanometernya menunjuk sedemikian, inilah angka 0. Ketika jarumnya menyimpang ke kanan, maka arusnya positif. Ketika jarumnya menyimpang ke kiri, maka arusnya negatif. Kira-kira gitu masuk. Lalu tentulah kalau ada sebuah kumparan dihubungkan dengan galvanometer, tidak akan ada arus yang ditunjukkan oleh galvanometer. Gitu. Karena tidak ada beda tegangan di sana. Lalu datanglah si Faraday, diambilnya sebuah magnet batang. Tentu kalau magnet batang ini mempunyai dua kutub. Ada kutub utara, ada kutub selatan. Gitu ya. Kalian sudah tahu bahwasannya dari kutub utara keluar garis-garis magnet menuju kutub selatan. Gitu ya. Banyaknya garis-garis yang keluar dari utara menuju kutub selatan. Ketika magnet ini abang gerakkan menuju kumparan, maka nanti medan magnet itu akan masuk menuju kumparan. Medan magnet yang masuk menuju kumparan ini, katakanlah yang ini, disebutlah sebagai medan magnet utama. Gitu. Sehingga sekarang di dalam kumparan itu timbul medan magnet. Nah, kumparan tadi tidak mempunyai medan magnet. Akibat si magnet ini timbul medan magnet. Maka dia akan cenderung mempertahankan posisinya seperti semula tanpa medan magnet. Maka nanti agar dia seimbang, maka nanti si kumparan akan membangkitkan medan magnet. Disebutlah itu namanya medan magnet induksi. Yang tentu berlawanan dengan medan magnet utama agar seimbang. Gitu. Ketika dihasilkan medan magnet induksi, maka nanti akan terjadi arus GGL. Gitu ya. Akan terjadi arus induksi, di mana untuk menentukan arah arus induksinya dengan menggunakan kedah tangan kanannya, di mana keempat jari ini merupakan arah arusnya, kemudian jempol ini adalah arah daripada induksi magnetiknya. Jadi dengan menggunakan kedah tangan, maka kita simpulkanlah arah daripada arusnya sedemikian. Inilah si I induksinya. Nah, tentu ketika sudah bangkit arusnya atau mengalir arus, maka akan tampilkan pada galvanometer. Jadi ketika abang dekatkan magnet menuju kumparan, terjadi perubahan magnet atau induksi magnetik, maka jarumnya menyimpang ke kanan. Lalu ketika abang jauhkan menjauhi kumparan, maka jarumnya galvanometer akan menyimpang ke kiri. Abang masukkan, abang keluarkan, masukkan, keluarkan, maka jarumnya ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Bangkitlah arus listrik. Itulah yang kita sebut sebagai GGL induksi. Nah, besarnya GGL induksi itu dirumuskanlah dengan minus N dikali delta C per delta T. Minus ini menandakan bahwasannya antara medan magnet utama berlawanan dengan medan magnet induksi. Kemudian C di sini adalah flux magnet, perubahan flux magnet ketika magnet mendekati atau menjauhi si kumparan. Atau jika nanti prosesnya itu waktu yang sangat singkat, boleh dengan menggunakan turunan atau diferensial, yaitu GGL induksi sama dengan minus N dikali DC per DT. Di situ adalah diferensial. Abang ingatkan, untuk mencari flux magnet kira-kira seperti ini. Misalnya ada sebuah bidang dengan luas penampang A, lalu ada medan magnet menembus bidang tersebut, membentuk sudut theta terhadap garis normal. Di mana garis normal itu maksudnya? Garis yang tegak lurus terhadap bidang. Gitu. Maka besarnya flux magnetnya itu dirumuskanlah dengan B dikali A dikali kosinus theta. Gitu. Nah, jika medan magnetnya yang kita ubah nanti, maka boleh mencari GGL induksinya itu dengan persamaan N dikali A cos theta delta B per delta T.
Jika luas penampangnya yang kita ubah ukurannya, dipersempit atau diperluas, maka boleh dengan menggunakan delta A per delta T. Itulah dia percobaan Faraday. Kemudian adik-adik sekalian, untuk yang kedua percobaan si Henry. Jadi kalau percobaan Henry ini, katanya terjadinya perubahan arus pada solenoida. Gitu. Jadi kalau misalnya solenoida ini panjangnya sebesar L, gitu. Kemudian di pusat solenoida ini timbullah katakan medan magnet. Jadi untuk mencari besarnya medan magnet di pusat solenoida, ingat dirumuskanlah dengan mu 0 dikali I kali N per L. Gitu ya. Sehingga dari persamaan GGL induksi pada percobaan Faraday, boleh kita turunkan pada percobaan si Henry, dirumuskanlah GGL induksi itu sama dengan minus L delta I per delta T. Dengan L itu adalah mu 0 N pangkat 2 dikali A dibagi dengan L. Jika proses perubahan arus itu nanti sangat singkat, gitu, boleh dengan menggunakan fungsi turunan. Fungsi persamaan arus terhadap waktu kita turunkan. Gitu ya. Nah, dengan catatan, mu 0 di sini adalah 4V kali 10 pangkat minus 7. Weber per ampere meter. Untuk memantapkan persoalan-persoalan Faraday dan Henry ini, coba kita lihat soal nomor 1. Diketahui ada sebuah kumparan dengan luas penampang 40 cm pangkat 2. Berarti ini sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 3 meter pangkat 2. Lalu kalau medan magnetnya itu 8 kali 10 pangkat minus 4 Tesla. Ditanya berapakah flux magnet yang dihasilkan jika sudut antara garis normal dengan medan magnet 60 derajat. Nah, langsung kita gunakan aja persamaan. C sama dengan B kali A cos theta. Maka kita dapatkanlah C-nya 16 kali 10 pangkat minus 7 Weber. Gitu ya. Lalu adik-adik sekalian soal nomor 2. Diketahui sebuah kumparan lilitannya 800. Lalu dihubungkan dengan hambatan di mana R-nya 15 ohm. Jika dihasilkan persamaan psi atau flux magnetnya T tambah 2 pangkat 3. Untuk T sama dengan 0, berapakah arus induksi yang dihasilkan? Gitu. Nah, untuk mencari besarnya arus induksi ini, kita gunakan dari persamaan hukum Ohm, di mana I sama dengan tegangan dibagi hambatan. Besarnya tegangan atau GGL induksi kita cari dari persamaan Faraday yang tadi, yaitu N dikali delta C per delta T. Ya, dengan memasukkan nilai-nilainya ini, di mana N-nya tadi 800, kemudian turunkan sisi T tambah 2 pangkat 3. Turunannya itu sama dengan 3 kali T tambah 2 pangkat 2. Ah, seperti itu dia. Maka kita dapatkanlah GGL induksinya sama dengan 800 dikali 3 kali T tambah 2 pangkat 2. Dengan mensubstitusi nilai si T katanya sama dengan 0 ke persamaan GGL induksi, kita dapatkanlah GGL induksinya 9600 volt. Nah, gitu ya. Maka kita masukkanlah ke persamaan arus induksinya, dapatlah arusnya 640 ampere. Kemudian soal selanjutnya nomor 3. Diketahui sebuah kumparan luas penampangnya 100 cm pangkat 2. Berarti itu sama dengan 10 pangkat minus 2 meter pangkat 2. Kemudian dihubungkan katanya dengan sebuah hambatan resistor 4 ohm. Jika kumparan itu terdiri atas 400 lilitan, ternyata membentuk fungsi medan magnet sama dengan 10 pangkat minus 4 sinus 2000 T. Ditanya, berapakah arus induksi maksimum yang dihasilkan? Jadi tadi untuk mencari arus itu dari persamaan hukum Ohm, itu sama dengan GGL induksi dibagi dengan hambatan. Karena yang ditanya adalah arus induksi maksimum, tentu GGL-nya juga maksimum. Agar GGL yang dihasilkan maksimum, maka antara medan magnet dengan luas penampang harus saling sejajar atau berimpit. Artinya membentuk sudut sebesar
0 derajat. Gitu. Sehingga boleh kita cari nilai GGL induksinya dari persamaan Faraday tadi. Kita dapatkanlah gainnya 0,8 volt. Jadi dengan memasukkan ke persamaan hukum tadi, hukum Ohm tadi, nilai I induksinya samalah dengan 0,8 per 4 atau 0,2 ampere. Gitu ya. Kemudian untuk soal nomor 4. Diketahui ada sebuah kumparan terdiri atas 200 lilitan. Lalu jika mula-mula flux magnetnya itu sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 4 Weber. Berubah hingga menjadi 1 kali 10 pangkat minus 4 Weber. Perubahan itu terjadi dalam selang waktu 0,02 sekon. Ditanya, berapakah GGL induksi yang dihasilkan? Berarti ini adalah percobaan Faraday. Dengan memasukkan ke rumusnya yaitu GGL induksi sama dengan minus N delta C per delta T. Kita dapatkanlah GGL induksinya 5 volt. Kemudian adik-adik untuk soal nomor 5. Jadi soal nomor 5 ini diketahui ada sebuah kumparan di mana mula-mula arusnya 10 ampere. Berubah sedemikian dalam waktu 0,1 sekon menjadi 2 ampere. Gitu. Jika ternyata GGL induksi yang dihasilkan 32 volt, berapakah induktansi kumparannya? Maka kita gunakan dari persamaan si Henry tadi. Di mana GGL induksi itu sama dengan L dikali delta I dibagi dengan delta T. Maka kita dapatkanlah dari situ nilai L-nya sama dengan 0,4 Henry. Nah, adik-adik sekalian, abang kira seperti inilah dulu sekilas tentang induksi elektromagnetik bagian yang pertama ini. Ini akan kita tuntaskan nanti secara lengkap melalui pembahasan pembelajaran kita di aplikasi Zoom. Sampai di sini pertemuan kita, tetap semangat, selamat belajar.